Tentunya setiap orang tuh punya skill yang berbeda-beda. Bahkan setiap orang tuh ya bisa dibilang dia punya kemampuan atau enggak basic dan juga value yang berbeda-beda. Tapi tiga skill ini yang dimana salah satunya aja dah minimal banget ya, minimal lu harus ada di dalam kehidupan lu sendiri ya. Karena apa? Karena skill-skill ini atau tiga skill yang gue sebutin itu akan berdampak banget, akan berimpact banget buat masa depan lu, apalagi untuk persiapan menghadapi dunia digital atau dunia robot, AI dan lain-lain. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Disclaimer dulu, di sini gue bukan motivator, gue bukan ahli apapun itu, gue cuma sharing berdasarkan pengalaman gue sendiri. Tiga skill yang lu harus milikin di era digital, bahkan untuk menghadapi era robot dan juga AI cuy. Yang pertama tentunya sales. Kenapa sales? Karena zaman sekarang tuh orang tuh bisa dibilang dia tuh ya utamanya Gen Z ya. Mereka tuh kalau misalnya buat berjualan atau nggak turun langsung ke lapangan, ya itu terlalu gengsi. Bahkan ya bisa dibilang, kan gue udah S1, kenapa gue harus turun nawar-nawarin. Makanya jarang banget kan lu ngeliat Gen Z yang dia turun ke lapangan kayak nyebarin brosur, datang-datangin ke toko-toko segala macem. Ya paling banyak lah mereka yang gen milenial. Mungkin di sini ada beberapa, salah satunya lu yang nonton video ini yang Gen Z dan juga sebagai sales tentunya. Kenapa Gen Z ini bisa dibilang harus sebagai sales atau harus punya skill set itu sendiri? Karena ya ini akan mempunyai skill dasar itu dalam kalian untuk berbisnis, dalam kalian untuk berusaha. Karena ya sebelum kita mengimplikasikan ke bisnis kita atau usaha kita, sebaiknya kita belajar dulu dari orang lain yang sekiranya itu ahli. Makanya saran gua buat lu pada yang baru lulus atau fresh graduate, lebih baik lu ikut orang dulu. Ketika lu ngikut orang, lu pelajarin dulu. Jangan cuma sekedar ya lu ngerjain apa yang menjadi tugas lu aja. Contohnya misalnya, lu di sini sebagai social media spesialis atau content creator atau bahkan lu ya sebagai admin. Lu jangan sekedar cuma mau dapat tugas itu aja. Tapi, nah, lu dapetin pengalaman yang banyak. Contohnya apa? Ketika gue waktu itu kerja sebagai korporat atau sebagai ya bisa dibilang budak, bukan budak agensi juga sih, kayak budak perkantoran gitu. Kebetulan gue ditempatin di social media spesialis dan juga content creator. Dan di situ gue bukan sekedar belajar dari content creator aja, social media spesialis aja, tapi gue minta untuk belajar sebagai sales and marketing. Karena ya bisa dibilang itu persiapan gue buat keluar juga, buat keluar dari tempat itu juga. Dan gue dikasih ilmu yang banyak. Tentunya sebelum gue keluar, gue akan menghasilkan profit yang begitu besar. Dan alhamdulillahnya ketika gue sebulan sebelum gue keluar, ya adalah beberapa yang order atau enggak bahkan ada beberapa yang deal. Dan ya jadi gue bisa membalaskan budi senior gue atau enggak direktur gue yang dimana mereka udah ngasih ilmu ke gue, udah ngasih dampak ke gue, pengetahuan, kesempatan, dan pastinya gue nggak akan menyia-nyiakan itu semua. Dan kalau misalnya kalian, ini yang paling penting guys ya, ketika lu diterima di suatu kerja, pasti harus banget harus ya, lu harus bisa keluar juga dengan baik-baik. Jangan sampai lu masuknya itu baik-baik tapi lu keluar malahnya udah ngilang aja. Mungkin ada atasan lu yang lu bikin gak senang, atau nggak mungkin ada atasan lu yang bikin lu geram, kesel, gelisah dan lain-lain. Tapi inget, yang rekrut tuh lu SR, nah atau enggak bahkan CEO lu langsung, bukan atasan lu yang bikin kesel. Nah secara nggak langsung lu akan pastinya ya intinya lu berhubungan baik lah sama orang yang mengajak lu. Jangan sampai ya kok nih tiba-tiba keluar nggak ada kabar dari saya segala macam ya. Nah itu kan ujung-ujungnya malah lu dianggap buruk sama SR-nya atau bisa dibilang sama orang yang masukin lu itu sendiri. Untuk yang kedua, skill yang paling lu harus minimal banget punya nih, yaitu skill marketing. Beda ya, antara sales dan juga marketing beda. Marketing ini bisa dibilang zaman sekarang tuh tentunya dikit kalau menurut gue ya guys ya, sedikit orang yang paham tentang marketing. Taunya tentang jualan aja. Kan gue udah marketing bang, gue udah ngelakuin marketing dari awal sampai akhir. Nah, padahal sales sama marketing itu beda banget guys ya. Sales tuh lu kayak jualan aja gitu, jualan segala macemnya. Marketing lu mulai dari awal, bener-bener dari awarenessnya, dari lu ngontennya, dari lu follow up-nya segala macamnya. Bahkan ya bisa dibilang skill yang benar-benar mendominasi banget untuk orang yang sukses itu marketing. Karena ya kalau misalnya lu punya produk tapi lu nggak bisa jualan, lu nggak bisa promosiin, lu nggak bisa kasih pengetahuan, lu nggak bisa ngasih produk knowledge segala macamnya, ya buat apa gitu kan. Nah tentunya hal ini tuh berimpact banget atau berhubungan banget sama yang ketiga yang mau gue kasih tahu, yaitu komunikasi. Tentunya ketika lu punya komunikasi yang baik,
apalagi kok lu udah punya sales yang baik, komunikasi yang baik, 3 skill ini kalau misalnya lu kuasain di era digital dan di teknologi, gua nggak bisa jamin 100%, gue bisa jamin 50% lu akan mendapatkan ya bisa dibilang minimal 2 digit lah, nah per bulan. Tapi, nah dengan satu syarat, lu harus bisa berani untuk ngambil peluang. Karena ada orang yang dimana mereka itu udah punya 3 ini, udah bisa dibilang mampu lah, nggak ahli banget mampu. Tapi dia takut-takutan gitu buat ngambil peluangnya. Peluang tuh banyak kalau misalnya teman-teman cari. Oke, di zaman sekarang pekerjaan itu udah susah. Makanya kenapa di video sebelumnya gue bilang kalau misalnya pekerjaan offline itu emang susah sekarang. Banyak yang digantiin sama AI, banyak yang di efisien, banyak yang di PHK, layoff segala macamnya. Ya karena bisa dibilang ya udah buat ngiritin pengeluaran perusahaan itu sendiri. Ya karena banyak diganti sama yang online sendiri gitu. Kayak contoh, banyak perusahaan yang mereka tuh ngeganti dengan kayak harusnya itu buat bayar karyawan, tapi diganti dengan bayar atau enggak langganan, misal langganan ChatGPT atau enggak langganan mungkin ya sekiranya platform AI yang menggantikan posisi itu sendiri. Makanya nggak heran teman-teman di sini ada beberapa bagian yang sekiranya itu ya bisa dibilang diganti sama AI karena itu biar lebih efisien dan tentunya lebih cepat juga. Dan kalau 3 skill ini teman-teman bisa dapetin, bisa terapin, bisa belajarin, bisa apapun itulah tentunya pastinya teman-teman akan cepat adaptif dan akan cepat buat mendapatkan hasil yang gak sia-sia itu sendiri. Mau itu di dunia sosial, mau itu di sosial media, di dunia pendidikan, di dunia bisnis, dimanapun teman-teman adalah berkesinambungan di dunia itu sendiri, tentunya itu akan berimpact banget buat kehidupan kalian. Dan makanya buat teman-teman sebisa mungkin atau enggak minimal banget nih ya, 1 aja dari 3 itu harus bisa didapetin dan dikuasai di sekarang banget nih. Mungkin itu aja guys, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman punya perspektif yang lain. Coba tulis di kolom komentar, gue udah gak sabar banget bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time, bye.